في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله معاشر المسلمين أرشدني وإياكم الله. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang tak terhitung tak terhingga. Salawat beserta salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, semoga hari yang diberkahi oleh Allah ini menjadikan seluruh kita berhak mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Ibadallah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan terbuka walaupun masjidnya ada, dan beliau tidaklah pernah melaksanakannya di dalam masjid kecuali dalam kondisi hujan. Ibadallah, dan kita pada hari ini telah memenuhi sunnah itu. Semoga kita berhak mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita dalam maudhu' kita dalam Idul Adha ini kami beri judul dengan benteng pertahanan terakhir umat Islam di akhir zaman. Ibadallah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Al-Bukhari bersabda: "Ana wa baina yaday sa'ah kahatain." Saya dan datangnya kiamat seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, menjarakkan sedikit di antara keduanya. Ibadallah yang kami muliakan, apa yang diterangkan oleh Rasulullah kepada para sahabat tentang tanda-tanda datangnya kiamat menghunjam ke dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, sehingga seluruh sahabat tanpa terkecuali yakin kiamat itu terjadi pada masa mereka hidup. Padahal tidaklah seluruh tanda-tandanya, bahkan hampir keseluruhan tanda-tandanya belum ada pada masa mereka, tetapi keimanan mereka seolah-olah mereka sangat yakin kiamat itu terjadinya pada masa mereka. Dan Rasulullah membenarkan keyakinan mereka ini. Dampaknya kepada mereka, Masya Allah, iman mereka kepada Allah
cinta mereka kepada surga, rindu mereka kepada kehidupan akhirat, tidak tamak dan tidak rakus kepada dunia ini, benar-benar terwujud dalam bukti perjuangan mereka yang sepenuhnya untuk menegakkan agama Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada diri mereka, nyawa mereka hatta mereka korbankan untuk mendampingi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mereka siang dan malam benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100 Allah merekomendasikan siapapun yang ingin mendapatkan ridha Allah sampai hari kiamat, siapapun yang ingin mendapatkan surga Allah dan pasti, tiru para sahabat-sahabat. Demikian rekomendasi Allah dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100 ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, tetapi pada hari ini hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat telah terjadi dan bahkan ada yang sedang kita saksikan pada saat ini. Hampir mayoritas umat Islam tidak percaya dan bahkan masih menyangka begitu lama lagi terjadinya kiamat itu. Wallahi demi Allah, sesungguhnya iblis laknatullah alaih dan para bala tentara setannya telah berhasil memperdaya kita sehingga membayangkan bahwa kiamat itu lama lagi. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 pada ayat yang pertama, kami meminta kepada jamaah yang kami muliakan, mungkin ini penyampaian yang akan memakan waktu cukup lama. Tetapi bersabarlah demi Allah, Bapak tidak akan mendengarkan penyampaian seperti ini. Demi Allah, Bapak tidak akan mendengarkan penyampaian seperti ini sebelumnya atau mungkin setelahnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Dengarkan firman Allah berikut ini. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat masa hisab manusia, sementara kondisi mereka adalah sangat lalai lagi berpaling. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azimnya berkata, sesungguhnya fi ghaflah dalam kelalaian ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah oleh Syekh Nasruddin Al-Albani nomor 1510 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan fi ghaflatin mu'ridun, manusia dalam kelalaian lagi berpaling, artinya iqtarabatis sa'ah, semakin dekatnya kiamat, wala yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Kondisi manusia semakin dekatnya kiamat makin rakus dengan dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Dan mereka tidaklah semakin bertambah dengan Allah kecuali semakin bertambah jauh. Ma'asyiral muslimin, demi Allah pada hari ini kita menyaksikan, biar putus persahabatan demi pekerjaan, biar rusak ukhuwah demi bisnis, biar putus tali kekeluargaan demi warisan, dan sebagainya dan seterusnya. Manusia pada hari ini hampir menghabiskan sebagian besar waktunya memburu dunia. Pergi pagi pulang sore, bahkan ada yang sampai larut malam. Apa yang diburu? Hanya dunia. Apa yang diimpi-impikan? Sebatas dunia. Wala yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Tamak manusia kepada dunia ini semakin menjadi-jadi, tanda semakin dekatnya kiamat. Ibarat Allah yang kami muliakan, lebih 60-an dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan sebagian hadis-hadisnya hasan, yang dhaif tidak akan kami sebutkan. Tetapi penyebutan hadis tidak di sini tempatnya, bahwa tanda-tanda kecil kiamat hampir seluruhnya terjadi. Kami sebutkan secara global, dan di buku makalah khutbah ini bisa Bapak saksikan dan Ibu baca sendiri. Ibarat Allah yang kami muliakan, sesungguhnya tanda-tanda kecil kiamat ini hampir keseluruhannya terjadi. Barometer utamanya adalah Arab. Barometer utamanya adalah Jaziratul Arab dan negeri-negeri sekitarnya, baru berkembang seterusnya ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Maka apa-apa hadis nubuat dan fitan akhir zaman, yang pertama dilihat barometer utamanya adalah Jaziratul Arab wa ma haulaha dan apapun di sekitarnya. Baru nanti dilihat ke Indonesia, Australia dan sebagainya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah datang kiamat melainkan kalian menyaksikan bahwa para wanita-wanita penyanyi sudah bermunculan di mana-mana. Musik sudah dianggap halal oleh umatku. Rasulullah SAW berkata, tidaklah datang kiamat melainkan khamar sudah disebutkan dengan nama-nama yang berbeda. Kalau dulu hanya khamar, sekarang sudah disebut dengan ganja, morfin, sabu-sabu, narkotika dan sebagainya. Dan manusia melihat dan menyaksikan sudah merata penyebarannya. Tidaklah datang kiamat melainkan manusia menyaksikan manusia berbondong-bondong membangun bangunan yang tinggi-tinggi.
Tidaklah datang kiamat melainkan kalian menyaksikan manusia berlomba-lomba membangun bangunan di pinggir-pinggir jalan. Tidaklah datang kiamat melainkan kalian melihat bagaimana pasar sudah berdekat-dekatan jaraknya. Tidaklah datang kiamat melainkan kalian menyaksikan di mana kaum wanita sudah ikut mendampingi suaminya atau membantu suaminya mencari nafkah. Tidaklah datang kiamat melainkan kaum muslimahnya sudah bertelanjang seperti kaum jahiliyah. Tidaklah datang kiamat melainkan kalian menyaksikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya terjadi pembunuhan, pembantaian, banyaknya terjadi pelecehan terhadap Islam ini. Umat ini banyak tetapi mereka bagaikan buih di atas lautan. Tidaklah terjadi kiamat, Rasulullah SAW menyebutkan, melainkan kalian akan merasakan waktu berjalan sangat cepat. Ibarat Allah yang kami muliakan, teknologi yang kita temukan pada hari ini sedikit banyaknya diisyaratkan oleh Rasulullah SAW 14 abad lebih yang lalu sebagai salah satu tanda kecil kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu apa yang harus kita pahami dari ini semua? Bahwa tidaklah seluruh tanda kecil kiamat berakhir, melainkan ditutup dengan kemunculan seorang imam yang Syekh Nasruddin Al-Albani menyebutkan dalam kitabnya Menanti Kedatangan Al-Mahdi, bahwa apabila Al-Mahdi ini sudah muncul, keturunan kandung Rasulullah SAW yang akan mempersatukan kembali umat Islam di Timur Tengah dan di seluruh dunia, maka ibarat Allah yang kami muliakan, masuklah kita kepada tanda besar kiamat yang pertama. Tetapi bukan ini pembicaraan kita. Pembicaraan kita lanjutkan dengan hadis Rasulullah berikut ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Al-Bazzar. Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Tapi Imam Ahmad Asy-Syakir Al-Hafiz, beliau mengatakan sahih di dalam Ittihaful Jamaahnya, di dalam jilid yang pertama halaman 209. Hadis Rasulullah berikut ini. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Islam ini akan menjalani 5 fase. Fase yang pertama, fase kenabian. Apabila fase ini menurut Allah sudah harus berakhir, maka Allah angkat fase ini. Dan memang telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa idza syaa'a yarfa'aha, apabila Allah sudah menginginkan mengangkatnya, Allah angkat. Yang kedua, summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah. Lalu datanglah fase yang kedua, yaitu fase kekhalifahan. Dengan konsep kenabian, menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fase ini pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatakunu masyaallah an takun fayarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Fase ini pun berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 khalifah yang pertama wafat, maka berakhir sudah fase yang kedua. Masuk fase yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu mulkan 'addan fayakunu masyaallah yakun." Datanglah fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Sistemnya sistem kerajaan, tapi konsepnya masih konsep kekhalifahan. Ibarat Allah dengan sistem kerajaan. Dan ini juga berakhir, para ahli sejarah menyepakati berakhirnya pada tanggal 13 Maret 1924 dengan tumbangnya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Masuk pada fase yang keempat, dan ini fase-fase yang paling berat yang dijalani dalam umur umat Islam ini, yaitu thumma takunu mulkan jabariyah fatakunu masyaallah. Kemudian datanglah fase pemerintahan di dunia yang diktator. Pemerintahan yang tidak mengizinkan Islam untuk di atas, yang tidak mengizinkan Islam untuk dijalankan sebagai syariat, sebagai way of life, sebagai undang-undang hidup di timur dan di barat, di utara dan di selatan. Dan umat Islam ketika itu mengalami penekanan-penekanan dan keguncangan-keguncangan yang dahsyat. Fase ini iman betul-betul dipertaruhkan. Kemudian yang terakhir, tsumma takunu khilafa ala minhajin nubuwah tsumma sakat. Fase yang terakhir itu datanglah fase kekhalifahan yang terakhir, dan ini Allah janjikan di surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Fase yang kelima ini belum sampai ke kita. Dan insya Allah akan Allah datangkan kepada kita seperti Allah telah menjadikan kita berhasil melalui fase pertama, kedua, ketiga. Dan kita pada hari ini ada pada fase yang keempat. Perhatikan firman Allah surat An-Nur tentang fase yang keempat ini, bahwa kita akan diantarkan menuju fase yang kelima, dan ini pasti. Ini sunnatullah yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa untuk kita mengelak bagaimanapun caranya. Apa janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat.
telah berjanji Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar pasti bahwa mereka orang-orang yang beriman itu dan yang beramal saleh akan kembali memimpin dunia dan mendirikan khilafah yang terakhir. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menjadi pemimpin dunia. Kalau dulu baru sebatas 2/3 belahan dunia ini, lalu Rasul mengatakan ta'ummul ard, kekuasaan yang terakhir di kekhilafahan yang terakhir adalah meliputi dan membungkus seluruh bumi. Allahu Akbar. Ibadallah, tetapi kondisi ini disempurnakan oleh Allah dengan penggambaran yang tidak bisa kita lari daripada gambaran ini. Apa itu? Dan kita pahami dari mafhum mukhalafahnya. Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum." Agama sebelum kekhilafahan itu berdiri. Posisi kita yang keempat ini, kalian benar-benar agama ini diteror, diserang secara bertubi-tubi, dari luar, dari dalam, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Islam ini pondasinya, dasar-dasarnya goyah dan goyang. Bahkan tidak sedikit di antara umat ini pun terpecah-pecah dan terbelah-belah. Allah berjanji sebelum masa khilafah itu terwujud, kalian kondisinya seperti itu. Dan hari ini bukankah kita menyaksikan bersama-sama apa yang terjadi pada Islam, agama yang mulia ini, ibarat Allah yang kami muliakan. Goyah pondasinya, walaupun dia tidak akan pernah hekang, dia tidak akan pernah hilang, dia tidak akan pernah binasa dan musnah. Tetapi agama ini goyah di muka bumi pada hari ini setelah kekhilafahan tumbang. Menuju khilafah yang terakhir, Islam harus dan kaum muslimin wajib menyaksikan pemandangan yang semua kita tidak menginginkannya, tetapi sunnatullah harus dijalani. Kemudian Allah menggambarkan berikutnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Umat Islam di mana-mana benar-benar dihantui oleh ketakutan, khususnya yang ada di wilayah Jaziratul Arab, yang ada di Syam, yang ada di Yaman, yang ada di Sudan, yang ada di Mesir, yang ada di, kalau di Syam adalah Palestina, Suria, Yordania, Lebanon, dan negara-negara Arab sekitarnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menyaksikan bagaimana kondisi umat Islam pada hari ini di sana, ibarat Allah yang kami muliakan. Dan riaknya nanti akan sampai ke Indonesia, bahwa seluruhnya akan merasakan nanti pada akhirnya bahwa mereka benar-benar dalam ketakutan, agama mereka ditindas, hak azazi mereka untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah sesempurna-sempurnanya dikekang dan diperkosa. Ibarat Allah yang kami muliakan, tanah air mereka dirampas, mereka diusir, ditangkap, disiksa, dibunuh. Wanita mereka diperkosa, anak-anak mereka dicincang, orang-orang tua mereka dihabisi, para pemuda mereka ditangkap lalu dibunuh secara massal. Ini yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dan apabila hal ini terus mendekati kekhilafahan, perasaan dan rasa yang seperti ini akan sampai kemari, ibarat Allah yang kami muliakan. Lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Umat pada hari itu, sebelum menjelang datangnya khilafah Islamiyah yang terakhir, umat pada hari itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala atau dipaksa untuk mensyirikkan Allah. Pada hari ini kita dipaksa menghirup atmosfer kesyirikan. Dan syirik ini bukan syirik asghar, tetapi syirik akbar. Kita dipaksa tunduk kepada syariat makhluk, dan kita dipaksa meninggalkan syariat Khaliq. Kita dipaksa tunduk untuk patuh kepada undang-undang buatan makhluk, lalu kita dipaksa untuk berpaling daripada undang-undang langit, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai way of life kita. Ibarat Allah, Allah berjanji ketika khilafah itu kembali, kamu akan benar-benar mengibadahi aku satu-satunya dan tidak lagi akan mensyirikkanku. Artinya kondisi sebelum itu Allah gambarkan dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-55 ini. Ibarat Allah, dan kita mendengarkan hadis dari Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam kisah tentang fitnah Duhaimah, di mana pagi seseorang beriman, sorenya sudah kafir. Sore beriman, besok paginya sudah kafir. Alangkah parah dan alangkah bahayanya posisi kita pada periode yang keempat ini, ibadah Allah yang kami muliakan. Begitu cepatnya iman hilang. Kalau iman sudah hilang, kalau syirik sudah dikerjakan, amal soleh apapun, sebanyak apapun yang kita perbuat, seluruhnya Allah batalkan.
Bahkan Allah menantang Nabi Muhammad SAW di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, sebanyak apapun amalanmu, sehebat apapun ibadahmu, hai Muhammad, seluruhnya saya hapuskan, saya batalkan seluruhnya apabila engkau berani melakukan syirik kepadaku. Dan kondisi umat menjelang khilafah yang terakhir berdiri, mereka dipaksa atau digiring menuju kesyirikan kepada Allah. Sehingga Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Albani, bahwa umat ini di waktu pagi mereka beriman, di sore hari mereka sudah kafir. Di waktu sore mereka beriman, besok paginya mereka sudah kafir. Ibarat Allah, ini sebuah gambaran yang tidak boleh kita anggap ringan. Selanjutnya mari kita dengarkan berikut ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kalau sebegitu kondisi kita, bagaimana supaya selamat? Bagaimana supaya kita terlindungi? Bagaimana kita termasuk di antara generasi yang dijaga oleh Allah di akhir zaman ini? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allah telah memberikan pedoman dan petunjuk. Rasulullah tidak pernah meluputkan perkara ini. Dan Rasulullah telah menyampaikannya kepada umatnya. Di dalam kumpulan hadis-hadis yang sahih. Di dalam Kitabul Fitan di Sahih Bukhari. Kitabul Fitan di Sahih Muslim. Ibarat Allah, kita akan temukan bagaimana Rasulullah memberikan ramuan yang benar, cara yang betul atau benteng yang kokoh. Setiap umat apabila ingin selamat akidahnya, bahkan selamat dunia akhiratnya, masuklah ke dalam benteng ini. Apa bentengnya? Ibarat Allah, yang pertama, benteng ini disebut dengan benteng ma'nawi, ya, atau spiritual, ruhiyah. Allah menyebutkan amanu minkum wa amilus salihat. Mereka beriman. Iman yang benar-benar menurut imannya manhaj salafus saleh. Mereka benar-benar beriman dengan ilmu yang benar. Kemudian mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka perkara syirik, perkara yang menjadi fardu ain bagi seluruh umat, mengetahuinya tanpa terkecuali. Perkara masalah tauhid dan syirik, sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh memilih-milih orang. Si anu wajib tahu, si anu tidak perlu, nggak apa-apa, nggak tahu. Tidak ada begitu, seluruhnya wajib tahu. Perkara iman. Iman adalah benteng yang pertama. Kemudian apabila iman ini sudah dibenahi dengan benar, dengan pemahaman yang sahih, insyaallah taala masuk kepada yang kedua, wa amilus salihat. Amilus salihat di sini ibarat Allah. Yang pertama yaitu mengamalkan apapun yang Allah perintahkan, dan itu wajib. Amalan fardu. Kemudian amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Di surat Al-An'am ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Penekanan Allah dalam ayat ini, siapa yang imannya tipis, kemudian amalnya juga sedikit, ketika huru-hara dari tanda-tanda ayat kami datang kepada mereka, mereka tidak akan selamat. Mereka akan murtad dan mereka akan senasib dengan orang-orang kafir. Maka ibarat Allah, pada periode yang keempat ini, kuatkan iman kita, perbanyak amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah fardu yang mampu kita kerjakan semuanya, dan amal-amalan sunnah, qiyamul lail, salat duha, puasa Senin dan Kamis, qiraatul Quran yaumiyan, setiap hari, berajin berinfak. Kemudian terus kita mentelah kitab, menghadiri majalis ilmu, kemudian memikirkan agama Allah, membuat satu saf yang rapi untuk bagaimana menumpang agama Allah, jangan sampai tumbang dan rubuh, dan jangan sampai kita kesusupan oleh musuh-musuh agama. Rapikan barisan, bahagian daripada amal saleh. Ibarat Allah, perbanyak amal-amal ini sebelum fitnah-fitnah huru-hara akhir zaman itu datang. Lalu berikutnya apa ibarat Allah yang kami muliakan? Yang berikutnya sebagaimana yang kita kumpulkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mau tidak mau, suka tidak suka, dan demi Allah, khatib sendiri pun tidaklah suka, dan tidak ada orang yang normal akan suka. Tetapi Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu itu untuk berperang, dan itu adalah sesuatu yang kamu benci. Siapa yang suka perang? Tetapi Allah mentakdirkan pada periode yang keempat ini, umat akan digiring menuju jihad global. Umat pada akhir zaman ini diarahkan kepada jihad global sebelum meletusnya perang dunia yang ketiga. Andai kata kita mentelaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lalu kita membacanya menurut manhaj salafus saleh, kita akan temukan bahwa kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini menuju jihad global. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu apa yang berikutnya? Apa pentingnya amal soleh, iman, amal soleh, dan jihad? Penting berikutnya, orang yang punya iman, orang yang amal solehnya bagus, apapun jenis fitnah dan huru-hara, bencana-bencana besar yang akan Allah datangkan ke depan, kita sudah diberi oleh Allah kekebalan, kebal menghadapinya. Termasuk teror-teror yang didatang oleh pihak musuh kepada kita, atau iblis laknatullah alaih dengan bala tentara setannya. Bagaimanapun cara untuk mengikis iman kita, kita akan mampu tegar, kita akan kuat dengan izin Allah. Begitu juga huru-hara dan bencana alam yang datang sekalipun, Allah akan membuat kita mampu bertahan. Ini manfaat daripada iman dan amal soleh. Lalu yang terakhir, 2 dan 3, 3 dan 4, yaitu jihad dan biladus Syam. Kita perlu beritahukan kepada jamaah dan hamba-hamba Allah yang kami cintai dalam masalah ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awalu hadzal amr nubuwah wa rahmah. Islam ini akan dimulai dengan kenabian dan itu rahmat. Pertama. Yang kedua, summa yakunu khilafah wa rahmah. Kemudian masuk fase berikutnya yaitu kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Yang ketiga, summa yakunu mulkan wa rahmah, masuk pada fase berikutnya kerajaan dan itu adalah rahmat, ya. Kemudian masuk berikutnya summa yakunu imara wa rahmah, summa yatakadamuna takadumal humur, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Masuklah fase kerajaan penguasa-penguasa kecil. Islam ini sebelumnya luas, Pak. Batasan teritorial dan wilayah itu tidak ada. Tetapi setelah masa kolonial berhasil menguasai negeri-negeri Islam, lalu kita dikotakkan dengan negeri-negeri yang kecil-kecil, ya. Kemudian manusia pada saat itu membentuk kekuasaan-kekuasaan yang kecil-kecil, kata Rasulullah, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Manusia akan berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda memperebutkan makanan. Kuda-kuda memperebutkan makanan, ibadah Allah. Maaf, bukankah kita saksikan pada hari ini orang berlomba-lomba untuk memperebutkan kekuasaan? Di mana-mana dipajang agar pilihlah diriku, pilihlah tokoh kita, pilihlah ini. Orang berlomba-lomba, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada periode yang keempat ini memang demikian kondisinya. Rasul menyebutkan fase kerajaan-kerajaan kecil dan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu apa instruksi Rasulullah di hadis masih ada lanjutan ada di sini. Faikum bil jihad. Saat masa itu kalian temukan, fa'alaikum bil jihad. Wajib bagi kalian seluruhnya berjihad. Kita akan mencoba memberanikan diri. Jihad yang dimaksud di situ kan bisa dengan dakwah, bisa dengan harta, bisa dengan ekonomi, bisa dengan pendidikan segala macamnya. Subhanallah, Rasul masih melanjutkan hadisnya. Wa inna afdalal jihad ar-ribat. Sesungguhnya seutama-utama jihad adalah ribat. Ribat itu adalah persiapan agar kita tidak diserang oleh musuh. Bersiap di hadapan garisan terdepan musuh, selalu siap siaga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna afdalar ribat asqalan. Sesungguhnya ribat yang paling inti, ribat yang paling utama adalah di Askalan. Askalan adalah salah satu nama kota yang ada di tepi pantai Palestina. Berarti itu Syam. Ya, ketika fase itu datang, alaikum bil jihad. Kamu wajib bersiap-siap untuk berjihad. Kaum muslimin yang kami muliakan, dengan kondisi apa yang terjadi pada hari ini di Syam, yang terjadi pada hari ini di Palestina, yang terjadi pada hari ini di Suriah, Yordania, Lebanon, kemudian daerah-daerah sekitarnya, Irak, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Libya dan seterusnya, adalah gambaran nyata bahwa kita dalam periode yang keempat ini, ibadah Allah yang kami muliakan. Lalu orang-orang yang ada di sana, jangan dikatakan mereka sedang berperang hanya untuk tanah air, tetapi mereka sedang menjalankan sunnatullah yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, dalil-dalilnya silakan yang sudah mempunyai makalah ini di halaman 11-nya perhatikan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata,
tentang keutamaan negeri Syam dan bahwa Syam adalah benteng terakhir umat Islam. Ketika seluruh negeri-negeri di seluruh dunia ini dikuasai oleh kaum kufar, musuh-musuh agama Allah, maka Allah menjadikan Syam benteng terakhir umat Islam. Kita dengarkan. Abdullah bin Amr bin Abu Darda, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu amudal kitab untuzi'a min tahti wisadati." Aku melihat tiang Alkitab ini ditarik dari bawah bantalku, dalam tidur aku menyaksikannya, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Fa'atsba'athu basari fa'idha huwa nurun sati'. Aku mengikuti tiang yang berbentuk cahaya itu. Tiba-tiba dia seperti cahaya yang sangat kuat. Hatta zanantu annahu qad hawa bihi ila Syam. Ternyata tiang yang dari cahaya itu dibawa ke negeri Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi. Ibarat Allah yang berikutnya, hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya iman pada saat terjadinya huru-hara dan fitnah di muka bumi ini, iman pada saat itu ada di Syam." Ada di Syam. Pada saat huru-hara dan fitnah di muka bumi, iman ada di Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, At-Tabrani. Syekh Albani menyatakan sahih dalam Fadail Syam wa Dimashq. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, subhanallah, dan ini kita saksikan pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadah." Urusan menjelang tegaknya khilafah yang terakhir, kekuatan tentara Islam akan terpecah-pecah dalam 3 konsentrasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul menggambarkan ini. Perhatikan yang pertama kata Rasulullah, jundun bisyam. Konsentrasi kekuatan Islam, tentara Islam atau mujahidin di Syam. Suria, Palestina, Yordania dan Lebanon, pada hari ini terjadi ledakan peperangan antara muslimin Sunni yang mujahidin dengan Syi'i, kaum Syiah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wan jundun bil Yaman. Konsentrasi kekuatan pasukan perang di Yaman, dan Yaman telah mengumumkan Emirat Islamiyahnya, pemerintahan Islamnya yang dipimpin oleh para mujahidin. Walaupun Al-Qaeda atau apalah namanya bukan urusan kita, tetapi konsentrasi kekuatan Islam pada akhir zaman sudah terwujud di Yaman pada hari ini, barallah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa jundun bil Iraq. Kemudian satu konsentrasi kekuatan pasukan Islam yang ada di Irak pun sudah berdiri pemerintahan Islam di Irak. Dan sekarang ini ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah bersabda, ketika Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau zaman itu kami temukan, engkau rekomendasikan saya kemana? Saya bergabung kemana?" Apa jawab Rasulullah? "Alaika bisyam." Kamu wajib bergabung ke Syam, Palestina, Suria, Yordania atau Lebanon. Fa innaha khiratullah. Sesungguhnya Syam adalah pilihan Allah min ardihi, dari buminya ini. Yajtabi ilaiha khiratu min ibadihi. Allah akan kumpulkan ke Syam hamba-hamba pilihannya. Jadi kalau sempat kita termakan isu bahwa para mujahidin yang sedang berjihad pada hari ini di Suria, di Palestina adalah teroris, maka sesungguhnya kita telah termakan isu oleh musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, itu adalah hamba-hamba terbaikku di akhir zaman yang berkumpul ke Syam. Hamba-hamba terbaikku di akhir zaman akan masuk ke Syam, dan hamba-hamba terburuk akan keluar dari Syam. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tumbuh pertanyaan kita, Ustadz, kenapa bukan Mekah dan Madinah saja? Bukankah itu adalah negeri yang paling mulia? Subhanallah. Dalam ahadisul fitan, ada hadis fitnah akhir zaman, Rasul menggambarkan Madinah, Makkah Al-Munawwarah di akhir zaman, dan wabil khusus di periode yang keempat ini ibarat Allah, akan dipenuhi oleh orang-orang yang zalim, dipenuhi oleh orang-orang yang munafik, oleh kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Safwatullah min ardihi asy-Syam." Bumi terbaik saat itu, pada saat itu ya, bumi terbaik adalah Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha safwatuhu. Di dalamnya akan berkumpul hamba-hamba terbaiknya di muka bumi. Min khalqi wa ibadihi wa la yadkhulannal jannata min ummati thullah. Akan ada sekelompok umatku di Syam yang akan masuk surga bila hisab wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab di hari kiamat kelak. Subhanallah.
Pandang mulialah saudara kita yang sedang berjuang dan berjihad hari ini di Syam. Mereka bukan teroris. Yang terjadi di Suriah pada hari ini bukanlah perang saudara, tetapi benar-benar antara mujahidin dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasul mengatakan fa'alaikum bil jihad, dan jihad yang terbaik adalah di Syam. Maka maaf ini saudara kami, kenapa kita tidak berjihad di Indonesia? Jangan menyulut fitnah. Kenapa kita tidak menyalakan revolusi di Indonesia? Jangan cari gara-gara. Ketika disebutkan di Syam, maka batasi hadis ini Syam. Ketika disebutkan di wilayah-wilayah yang berkembang berikutnya, sesuai dengan syarat-syarat dan ada adabnya, wajib dengan ilmu, baru ketika itu kita dengarkan fatwa para ulama yang mu'tabar. Jika belum, maka kita kunci permasalahan ini untuk sementara di wilayah Syam dan wa ma haulaha. Ibarat Allah yang kami muliakan. Oleh karena itu, apabila kita mendengarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan bahwa pedang Allah akan terhunus di negeri Syam. Siapa yang bergabung dengan pedang Allah itu, maka dia akan termasuk diselamatkan pada akhir zaman ini. Hamba-hamba Allah, khilafah akan berdiri dalam waktu dekat. Tetapi itu bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, bukan di Afrika, bukan. Khilafah Islamiyah akan berdiri di Dimashq, di Damaskus. Dan nanti khilafah Islamiyah akan kembali kepada Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kemudian pusatnya ada di Baitul Maqdis, dipimpin oleh Imam Al-Mahdi pada saatnya. Setelah kita dengarkan ini semua, apakah kita masih merasa ada ruangan lain yang akan kita pilih selain apa yang telah Allah pilihkan kepada kita? Apakah ada pilihan yang lain selain amal saleh? Apakah ada pilihan lain yang selain iman yang benar? Tidak ada, ibarat Allah. Iman yang benar, satu-satunya jalan untuk selamat. Inilah yang akan membuat kita terbentengi dari apapun fitnah. Kemudian kita berpihak, kita mencintai, kita membela, kita menolong, dan kita mendoakan sekuatnya para mujahidin yang hari ini ada di Syam. Keseluruhan mereka adalah bentuk nyata daripada loyalitas iman kita. Barometer iman itu pada hari itu, kata Rasulullah, ada di Syam. Siapa yang hatinya tertaut ke Syam, siapa yang pembelaannya dan keberpihakannya kepada Syam, maka saat itu dia insya Allah orang beriman. Tapi siapa yang tidak, kami khawatir, ibarat Allah, ini orang termasuk kepada kelompok yang disyaratkan oleh Rasulullah sebagai kaum munafikin di akhir zaman, wal'iyadzu billah. Ibarat Allah yang kami muliakan, setelah ini kita mendengarnya semua, maka pilihan ada di tangan kita. Antara dua saja. Jadilah orang yang selamat dunia dan akhirat. Di akhirat dia berhak mendapatkan wajah Allah, ridha Allah, dan pasti masuk surga. Dan di dunia akan kembali khilafah ke tangannya, benar-benar menjadi mukmin yang hak, dan itu dengan harga, ya. Atau yang kedua, betul-betul bergabung dengan barisan kaum munafikin atau kaum musyrikin, di mana pada akhirnya mereka akan termasuk di antara kaum yang celaka dan binasa. Rasul memastikan mereka akan murtad seperti mudahnya anak panah meluncur dari busurnya. Melesat keluar dari hati ini iman itu di akhir zaman, ibarat Allah yang kami muliakan. Barisan yang ada sekarang ini adalah barisan orang-orang beriman, orang-orang yang cinta amal soleh, yang wajib dan sunnah. Kemudian mereka cinta jihad, membela para mujahidin, mendukung mereka dan mendoakan mereka. Bila tidak mampu bergabung dengan mereka, setidak-tidaknya loyalitas ada untuk mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga siapapun kita memilih solusi yang pertama, benteng pertama, masukkanlah diri ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga hamba-hamba Allah, panasnya terik matahari pada pagi hari ini menjadikan panasnya padang mahsyar diringankan oleh Allah untuk kita bersama-sama. Semoga hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hamba Allah yang berbicara ini diampuni oleh Allah dan dimaafkan karena telah menjadikan hamba-hamba Allah dipanggang oleh terik panas matahari. Tetapi ingat, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya telah terlebih dahulu merasakan seperti ini. Bahkan ibarat Allah yang kami muliakan, kita ini belum apa-apa dibandingkan mereka. Ala kulli hal, kesabaran kaum muslimin duduk dalam majlis ini, subhanallah wallahu akbar, hanya Allah yang akan memberikan pahala yang melimpah ruah. Semoga apa yang diamalkan ini pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh ketua yayasan tadi, bahwa ini kita mencatat sejarah. Maka siapapun yang memulai pada hari ini, berikutnya, tahun-tahun berikutnya akan mengalir pahala-pahala kepada mereka. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha duna ayyang kusamin ujurhum syai' ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai suatu perkara yang baik dalam Islam ini, lalu akhirnya ditiru oleh orang-orang berikutnya,
dia berhak mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang menyusul di belakang mereka dan meniru mereka. Subhanallah. Selamat kepada para pengurus yang telah membulatkan hatinya dan membulatkan tekadnya untuk melaksanakan acara yang sunnah ini, maksudnya sesuai dengan sunnah di lapangan terbuka. Barakallahu fikum jami'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah adalah dari diri yang serba terbatas ini dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan yang kami katakan. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.